Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Amir Hidayatullah pada ruang perpajakan. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang penghasilan tidak kena pajak. Jadi kita akan membahas penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak berjenis kelamin perempuan. Jadi nanti untuk seorang wajib pajak yang berjenis kelamin perempuan atau wanita, dia akan berbeda pelakuannya ketika sudah menikah. Misalkan ya teman-teman ada sebut saja kita ada seorang wajib pajak yang bernama Mawar. Nah, Mawar pada saat mulai bekerja dia akan menjalankan NPWP atas nama dirinya sendiri karena statusnya dia belum menikah. Jadi di ilustrasi yang pertama ini ada Nyonya Mawar, dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, tapi sebelum kita bahas ilustrasi ini, teman-teman coba ingat kembali tentang PTKP. Jadi PTKP ini terdiri dari WP pribadi, dia yang nilai nominalnya adalah 54 juta, sedangkan status kawinnya adalah 4.500.000 dan tanggungannya adalah 4.500.000 per tanggungan. Nah, maksimal tanggungan ini ada 3. Jadi kalau misalkan ada wajib pajak dia menanggung 4 atau memiliki 4 tanggungan, maka akan tetap dihitung 4.500.000 kalikan 3 karena maksimal tanggungan adalah 3. Nah, pada ilustrasi yang pertama itu kita contohkan adalah Nyonya Mawar. Nyonya Mawar ini dia belum menikah. Jadi PTKP yang ditanggung dia hanya WP pribadi yaitu 54 juta. Oke, simple ya teman-teman. Tetapi memungkinkan tidak Nyonya Mawar ini belum menikah tetapi dia memiliki tanggungan? Sangat memungkinkan ketika dia menanggung misalkan adalah kedua orang tuanya yang sudah tidak bekerja dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak bekerja. Maka memungkinkan bahwa wajib pajak itu belum menikah tetapi dia sudah memiliki tanggungan. Terus di ilustrasi yang kedua ini Nyonya Mawar sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Tetapi Nyonya Mawar dan suami ini sepakat untuk pisah harta. Artinya apa? Artinya Nyonya Mawar dan suami ini akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan NPWP-nya masing-masing. Oke teman-teman. Nah, berapa NPWP yang bukan NPWP ya, tetap berapa PTKP Nyonya Mawar? Nah, karena Nyonya Mawar dan suami sepakat berpisah, maka Nyonya Mawar hanya menanggung WP, yaitu 54 juta. Nah, sedangkan untuk suami ini dia akan PTKP-nya itu terdiri dari WP 54 juta, status kawin 4.500.000 dan tanggungan itu 4.500.000 kalikan 3. Nah, yang perlu teman-teman ingat kenapa di PTKP-nya Nyonya Mawar ini status kawin dan tanggungan 0 karena status kawin dan tanggungan itu ditanggung oleh suami. Kalau misalkan kita tuliskan PTKP Nyonya Mawar ada status kawin dan tanggungan, maka ini akan terjadi pengurangan berganda. Jadi kalau ada suami istri dia pisah harta, maka sepakat untuk pisah harta, maka status kawin dan tanggungan ini akan melekat pada si suami. Seandainya suaminya bekerja, akan tetapi ketika tidak bekerja, maka PTKP-nya itu akan berbalik kepada si istri. Nah, sehingga di sini itu jumlahnya adalah 72 juta. Sorry ya teman-teman, ini 4.500.000 kalikan 3. Nah, terus berikutnya ketika Nyonya Mawar dan suami ini sepakat untuk gabung harta. Artinya Nyonya Mawar ini akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suami. Bagaimana PTKP Nyonya Mawar? Karena tadi Nyonya Mawar sepakat untuk gabung harta, maka Nyonya Mawar ini tidak memiliki NPWP. Sehingga PTKP-nya ini ada di suami, yaitu PTKP-nya 54 juta, terus status kawin 4.500.000 dan tanggungan 3, berarti 13.500.000.
Tapi karena mereka sepakat gabung harta, maka di sini akan muncul WP istri. Berapa? 54 juta. Sehingga PTKP-nya berapa? Kita hitung, teman-teman. Nah, maaf, ini bukan 130 tapi 13.500. Berapa PTKP-nya? 126 juta. Nah, teman-teman perlu diingat, tadi ketika suami istri itu sepakat untuk pisah harta, maka PTKP istri itu hanya terdiri dari WP pribadi seandainya suami bekerja. Nah, untuk PTKP suami dia akan terdiri dari WP, status kawin dan tanggungan. Tetapi ketika suami istri itu sepakat untuk gabung harta, maka di PTKP suami itu akan ada WP istri. Oke, teman-teman, silakan bagi yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya tentang bagaimana menghitung PPh pasal 21. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.